Mau cari inspirasi? Bincang santai, santai dong. Sobat Bahagia, kita ketemu lagi di channel Canda Bahagia. Kita di WCS ya, namanya WCS Mojogedang. Kita kedatangan tamu. Kita bertamu apa sama-sama bertamu ya? Sama-sama bertamu. Bertamu. Mas Ega, jeneng lengkap apa Mas? Panjang. Franciscus Burgia Edgar. Oh, soalnya Ega. Dari UPPK UPP Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Tugasnya apa itu? Ya, Karyawan opo? Ya, karyawan. Industri Karyawan. banget ya bahasanya. Karyawan. Tapi setengah karyawan, setengah Ojo ngomong karyawan, gitu ya. terlalu industri banget ya. Pelayanan. Nah, setengah. Tapi memang ada kekaryawanan untuk Ya. mensupport segalanya agar di keuskupan ini berjalan dengan lancar. Memang dibutuhkan karyawan sih, Mas. kita manggil penonton kita itu Sobat Bahagia. Sobat Bahagia. Oke. Lebih mengenal tentang UPP Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Oke. Salah satu tugasnya apa Mas yang utama? Jadi UPP Komunikasi Keuskupan Agung Semarang ini adalah perubahan dari yang dulu orang, kalau sejak zaman dulu mungkin orang-orang sudah kenal ya, sudah sangat akrab dengan yang namanya Komisi Komsos, Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Nah, dulu kami adalah Komisi Komsos Keuskupan Agung Semarang. Yang selanjutnya pada tahun 2021 Bapak Uskupan mengubah kayak pola pastoral di Keuskupan Agung Semarang ini menjadi kevikepan menjadi pusat pastoral gitu ya, menjadi pusat pastoral. Jadi semua komisi yang ada di tingkat keuskupan itu diubah menjadi unit pengembangan pastoral. Tentu tugasnya adalah ada beberapa hal. Kalau kami tentu UPP Komunikasi ya, unit pengembangan pastoral komunikasi, tentu kami di bidang komunikasi sosial gereja. Jadi yang menghubung ya tentu kalau harapannya sih saat ini itu melakukan pengembangan, riset-riset dan sebagainya seperti itu, Mas. Termasuk juga pelatihan. Ya. Kalau ada komsos paroki atau siapapun bisa. Bisa, jadi dari mana-mana minta pelatihan ke kami. Itu salah satunya yaitu ada pelatihan, lalu pengembangan dan riset. Ada tiga hal pokok ini yang menjadi bidang harapan kami. Produksi juga. Tentu. itu mengiringi ya. Itu nggak mau karena itu Sobat Bahagia itu eksistensi. tadi tugasnya dari UPP Komunikasi Keuskupan Agung Semarang yang bisnisnya di Jogja ya. Di Jogja. Di Jogja. Sekarang kita ngomongin project Ya. yang sekarang sedang berjalan, katekese Keuskupan Agung Semarang. Katekese kekasan. Oh, ngono, kekasan gitu. Istilahnya ngono ya. Istilahnya seperti itu memang. Rada angel. Ya. Karena mungkin karena KAS gitu ya. Dari katekese kekasan, kekasan. Maksudnya juga kekasan dari Keuskupan Agung Semarang. Itu juga. Betul. Maksudnya itu ya. Betul. Mungkin Sobat Bahagia belum tahu tentang katekese. Sebenarnya kata katekese itu mungkin juga masih awam ya, kita berulang kali mendengar tentang katekese. Artinya apa sih? Sing gampang wae. Katekese gampang itu yang jelas ya pengajaran. Paling Paling gampang ya. itulah. Ya, paling enak bahasanya. Diterima oleh orang bias gitu loh. Betul. Orang Katekese itu pengajaran bahasa lebih populernya mungkin pengajaran kekatolikan begitu. Paling gampang. Nah, sekarang proyeknya itu apa bentuknya? Nah, jadi bulan ini, di bulan katekese ke KAS-an ini, di bulan Juni 2024 ini, kami itu bekerja sama dengan, jadi yang bekerja sama itu lebih utamanya ini adalah tim sejarah Keuskupan Agung Semarang, Mas. Tim sejarah Keuskupan Agung Semarang mempunyai materi untuk disampaikan kepada umat terkait katekese ini. Nah, lalu bekerja sama dengan kami membuat produksinya. Produksinya itu berupa karya audiovisual, jadi ada narasi dan ada visualnya seperti itu. Yang sekarang sudah tayang itu baru 2. Ada dua video. Satu saya lihat juga ya tentang sejarah Keuskupan Agung Semarang, Uskup Pribumi pertama. Itu saya melihat itu memang kayaknya ribet risetnya ya. Pengumpulan arsipnya juga cukup luar biasa. Mungkin bisa cerita tentang hal seperti itu.
Jadi gini, untuk pengumpulan arsip kemarin kami juga sebenarnya melihat naskah ini, wah ada beberapa catatan sejarah ya mungkin apa ya itu kayak kesadaran akan bersejarah itu kan waktu itu belum terbentuk gitu loh, betul. belum terbentuk. Kalau terbentuk itu pasti sudah di masa depan nanti. Oh ternyata ini butuh ya gambarnya ya, ternyata butuh. Waktu itu mungkin belum terbentuk gitu ya. Jadi kami kemarin sempat kebingungan gitu. Tapi untungnya kan kita dekat dengan teknologi. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk memvisualkan beberapa teks-teks yang ada di materi tersebut menjadi sebuah gambar dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence. Nah, ini juga cocok sama pesan Paus di Hari Komunikasi tahun ini, Mas. Jadi Artificial Intelligence dan kebijaksanaan hati itu pesan Pausnya di Hari Komunikasi tahun ini. Nah, itu kita salah satunya misalkan waktu itu kan di tahun 1640 ada 2 imam Dominikan datang ke Indonesia loh. Gimana tahun segitu nggak mungkin ada dokumentasinya, mungkin lukisan pun juga nggak mungkin gitu ya. Jadi kami mencoba memvisualisasikan itu menggunakan AI. Ya kebetulan AI-nya bisa juga menggambarkan itu dengan baik. Ya mungkin tidak akurat, tetapi minimal bisa membantu umat untuk merenungi, meresapi dulu kedatangan beliau itu kan di tempat Indonesia yang sangat berbeda dengan zaman sekarang ini gitu. Pada akhirnya penonton tuh bisa membayangkan apa yang dimaksudkan di situ ya, karena betul. dengan visualnya yang ada, dengan teknologi AI itu tadi, Artificial Intelligence. Betul. Pengumpulan arsip-arsip ini punya kesulitan tersendiri pastinya, tapi puji Tuhannya kita itu punya satu tempat. Keuskupan Agung Semarang itu puji Tuhan punya satu tempat yang mungkin belum dimiliki semua keuskupan. Itu adalah Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner. Jadi seluruh benda sejarah, bahan-bahan sejarah yang ada di Keuskupan Agung Semarang ini sebagian besar terkumpul di sana. Walaupun belum semuanya. Belum semuanya. Nah, memang kita harus mencari dan sebagainya. Kebetulan beberapa tahun yang lalu kami pernah juga bekerjasama untuk mendigitalkan beberapa foto-foto cetak itu. Jadi kami kebetulan ada di sana dan di situ memang sudah ada keterangan itu. Jadi memang romo-romo caption foto itu sudah ada captionnya. Beberapa sudah ada. Keren, sudah keren. Misalkan ada juga misalkan romo-romo awal itu Romo Benas, Romo Paling, Romo Vanlit otomatis itu sudah ada nama-namanya di sana. Romo Engbers, Monsinyur Wilkens, banyak sekali di sana itu sudah ada nama-nama. Jadi kami cukup terbantu. Kalau kita nonton itu orang bule Romo ya udah sebenarnya bisa saja gitu. Tetapi kebetulan kita punya Museum Misi Muntilan ini yang cukup membantu, sangat membantu sih untuk sejarah ini gitu. Terus film yang selanjutnya apa? Yang kedua itu filmnya menceritakan yang pertama tadi adalah tentang sejarah. Yang kedua ini tentang Monsinyur Albertus Sugiyopranoto. Sudah lumayan banyak dokumentasinya. Dokumentasinya itu sudah lumayan lah. Mungkin ya nggak terlalu lama ya. Ya walaupun awal-awal 900-an gitu, tapi sudah cukup banyak saksi hidupnya juga masih ada. Mungkin Mas, tetapi kami memang nggak mewawancarai secara langsung gitu. Mungkin tim sejarah ya, mungkin tim sejarah sudah mewawancarai secara langsung saksi hidupnya. Tetapi memang dokumentasi fotonya masih cukup lumayan mudah ditemukan gitu. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini tentang ketokohan. Yang ketiga itu adalah tentang ketokohan. Jadi nanti di situ akan mengulas ini sepil ini. Apa Mas? Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Jadi yang ketiga itu adalah tentang ketokohan. Jadi nanti itu menceritakan tentang uskup-uskup, semua uskup yang pernah berkarya di Keuskupan Agung Semarang. Dari yang pertama Monsinyur Sugiyo, lalu Bapak Kardinal Darmo Yuwono, terus Bapak Kardinal Darmo Atmojo, Monsinyur Suharyo, Monsinyur Pujo, lalu Monsinyur Ruby. Ya. Juga selain itu ada beberapa pahlawan-pahlawan yang lain, tokoh yang mungkin juga pahlawan nasional juga ada. Maaf saya koreksi. Ada tokoh-tokoh lain itu contohnya yang membuat dulu berjasa untuk Ganjuran, Candi Ganjuran. Ya itu pasangan keluarga orang Belanda itu ya. Itu yang punya pabrik gula di sana. Betul, itu juga dibahas juga di sana. Yang keempat kelima nanti ya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang Mas, sing
yang diharapkan dari UPP komunikasi terhadap komsos paroki ini apa sih? Jadi mungkin saya bisa bercerita tuh, kita tuh beruntung gitu Mas. Bapak Uskup tuh ya mungkin sudah punya Ya. apa ya pandangan yang ke Mhm. depan gitu. Tetapi maksud kami itu kita beruntung bahwa sekarang dipindah pusat pastoralnya itu di Mhm. Kevikepan itu bisa jadi di keuskupan lain itu tidak seperti itu. Seringkali begini, parokinya sungguh sangat tergarap, semua tergarap, tetapi yang di keuskupan lupa. Jadi tidak terlalu tergarap. Ada begitu sebaliknya, di tingkat keuskupan sangat tergarap, tapi di paroki-paroki Paroki nggak mungkin tergarap, kurang terlalu tergarap. Nah, kita ini beruntung karena dua-duanya balance. Jadi di tingkat paroki-paroki, komsos-komsos paroki, Ya. komsos kevikepan ini jalan gitu ya, seperti yang jadi di teman-teman Karanganyar ini kan sangat hidup gitu ya. Tetapi di tingkat keuskupan, kami sebagai unit pengembangan pastoral bisa berproduksi juga konten-konten yang mewakili keuskupan. Selain Begitu. komsos mungkin juga komunitas-komunitas yang Oh ya, contohnya ini ya. Ini komunitas apa namanya tadi? Canda bahagia. Canda bahagia. Orang-orangnya bahagia apa bercanda? Kan biasa sebenarnya komunitas ini. Bercanda harapannya bahagia Oh gitu. gitu. Ya. Harapannya Ini bahagia. diawali dengan bercanda berarti. Ya, Podcast kita ini. kan nah, nggak canda serius-serius bahagia banget tuh ini. Oh gitu. Yo. Yo ono serius sidik lah Ya, gitu ya, ya. betul, Ya, betul. kita mau menyampaikan itu sebenarnya yang apapun bisa disampaikan dengan hal-hal yang tidak perlu terlalu serius gitu loh. Gitu. Dan nilai pewartaannya juga Ada. ada. Gitu. Tapi bagus loh, saya rasa kalau ada komunitas-komunitas ini di banyak tempat gitu ya, mungkin bisa menjadi salah satu apa ya pilihan. Kadang-kadang kan mungkin kami itu terbatas gitu ya Mas ya, karena sudah dituntut dengan adanya program dan sebagainya. Tadi ada hal-hal yang mungkin seperti ini, ngobrol dan sebagainya seperti ini untuk mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa dari umat-umat di banyak tempat itu mungkin kami nggak sampai di sana. Nah ini kalau ada komunitas-komunitas ini nanti Jadi kami pengen melihat sebenarnya kami bercerita tentang kami ya. Kami pengen menyajikan gereja dari sisi yang berbeda. Tidak hanya di seputar altar. Betul. Nah, mungkin juga ada umat atau apa yang punya kegiatan bermasyarakat, orang Katolik yang punya bermasyarakat. Nah, itulah yang ingin kita angkat. Itu kan wajah gereja. Oh iya betul. Sebenarnya. Betul. Itu kan. Iya, malah gereja yang seperti itu kalau menurut saya pribadi sih memang harusnya seperti itu gitu ya. Kalau kita menghidupi kayak misalkan menghidupi pesannya Monsinyur Monsinyur Sugio yang kemarin 100% Katolik 100% Indonesia gitu ya. Ya saya rasa malah harus seperti ini gitu. Jadi menguak pertemanan yang baik mungkin gitu. Karena rejim waktu ya. Oke, sip. Karena waktu nanti, itu. Karena kita dibatasi waktu, tapi nanti kita akan bekerja sama. Kita akan minta tolong sih sama ketika untuk mengadakan pelatihan-pelatihan selanjutnya bagi mungkin kita bisa mengumpulkan teman-teman supaya akan tumbuh konten kreator. Bagus. Lebih banyak lagi. Bagus sih Mas. Kami dengan terbuka ya. Jadi salah satunya fokus kami itu kan salah satunya juga pelatihan itu tadi ya. Jadi memang silahkan datang ke kantor kami di Pringwulung di Yogyakarta. Sebenarnya sudah ada yang teman-teman yang tinggal di Jogja yang sering ketemu dengan Mas Herman. Oh iya. Tapi nanti kita lanjutkan aja. Iya, sip. Untuk kedepannya. Terima kasih Mas Ega waktunya. Sama-sama. Kita ganggu sebentar sebelum Mas Ega pulang ke Jogja. Aman, sip ya. Semoga penontonnya Canda Bahagia selalu bahagia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Sobat Bahagia. Salam bahagia dan selalu sehat. Bahagia. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Yes. On. Bincang santai, santai dong.